Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, artinya mahabbataka wa ma'rifatah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini, dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media dan teknologi dalam pembelajaran, yaitu Bapak Ambar Maulana MPD selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya, yang telah mengajar saya sampai saya mendapatkan nikmat pendidikan. Nah, oleh karena itu saya diberikan tugas, saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester pada mata kuliah media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dengan NIM 2321016. Saya adalah mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di Tasikmalaya, yaitu Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya, dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam pembahasan materi kali ini, saya akan membahas tentang strategi pemanfaatan media dan teknologi digital dalam pembelajaran dengan tema inovasi pendidikan di era 4.0. Nah, dengan begitu marilah kita bahas bersama-sama, marilah kita belajar bersama-sama. Langsung saja, di era 4.0 ataupun era 5.0 sekarang itu ditandai dengan kemajuan teknologi digital. Pendidikan dituntut adaptif, inovatif. Teknologi menjadi sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan inovator. Pada hari ini kita melihat bahwa perkembangan zaman hari ini tidak luput dari perkembangan teknologi. Berbagai teknologi hadir pada hari ini, AI dan sebagainya itu hadir pada era hari ini. Dengan demikian, dalam prosesi belajar mengajar di dalam dunia pendidikan, tentu saja ini adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Khususnya kita sebagai calon guru, kita sebagai guru, kita sebagai calon tenaga pendidik. Jadi di dalam pembelajaran, di dalam proses pembelajaran, kita pasti merancang suatu model, kita pasti merancang suatu alur perencanaan, kita pasti merancang sesuatu metode untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tentu saja dalam mengembangkan, dalam menyediakan model, metode, dan lainnya, tentu saja itu harus dikembangkan dengan kemajuan pada hari ini. Salah satunya yaitu teknologi. Dengan begitu, tentu saja itu akan meningkatkan kualitas mutu seorang tenaga pendidik, sekaligus akan menambahkan kualitas peserta didik. Nah, oleh karena itu perkembangan zaman hari ini, khususnya pada hari ini, pada di dunia pendidikan, kita sebagai calon tenaga pendidik, kita sebagai calon guru harus menggunakan, harus memanfaatkan perkembangan teknologi hari ini. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa guru itu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa, di mana siswa akan bertanya kepada guru,
di mana siswa akan meneladani guru dan siswa juga akan mempelajari apa yang guru berikan. Nah, dengan begitu guru harus berbekal berbagai kompetensi dalam bidangnya, dan juga guru harus inovasi, harus memotivasi, harus juga kreatif dalam mengembangkan berbagai model metode dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar, marilah kita sama-sama memanfaatkan teknologi hari ini. Nah, lalu pada pembahasan yang selanjutnya, pada slide ini kita mengenal tentang konsep pendidikan di era 4.0 atau 5.0, di mana saya di sini dalam materi ini ada 4 poin. Yang pertama, berbasis teknologi digital. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, berorientasi pada peserta didik. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan abad 21. Di mana pada poin-poin ini saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, ataupun mari kita bahas pada poin yang pertama, yaitu berbasis teknologi digital. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pendidikan itu, untuk mengembangkan pendidikan, kita harus membawa atau membungkus modal kita, membungkus metode kita, membungkus model kita itu dengan basis teknologi digital. Mengapa demikian? Karena dengan adanya teknologi hari ini, itu sangat membantu kita. Adanya informasi, sarana prasarana seperti aplikasi-aplikasi daring, luring, dan lainnya, kita bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Dan juga kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu fleksibilitas tanpa ruang dan waktu. Jadi yang dimaksudkan pada poin ini, dengan adanya teknologi digital, berbasis teknologi digital, kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar di mana dan kapanpun. Itulah manfaatnya bagi kita. Kita bisa melaksanakan prosesi pembelajaran secara online, dengan tanpa di kelas pun kita bisa melaksanakan prosesi kegiatan belajar. Ya kan? Itulah mengapa pentingnya kita memanfaatkan teknologi hari ini. Lalu pada poin yang ketiga adalah berorientasi pada peserta didik. Tentu saja pada kedua poin ini kita harus difokuskan kepada peserta didik, di mana peserta didik inilah yang akan menerima stimulus dari kita, yang akan menerima manfaat teknologinya, yang akan menerima manfaat pembelajarannya, dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai wawasan secara luas, mereka akan mempunyai kemampuan di bidang teknologi, mereka akan mempunyai pemahaman seputar media yang mereka pelajari. Dengan begitu, kita akan sampai pada pengembangan keterampilan, di mana kita itu bisa memanfaatkan ini untuk mengembangkan keterampilan, mungkin dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif siswa, dan secara tidak langsung itu akan berdampak kepada kualitas intelektual peserta didik. Nah, lalu yang pembahasan selanjutnya yaitu adalah media dan teknologi digital. Ini adalah sarana di mana pada 4 poin ini kita bisa memanfaatkan aplikasi, media, platform, lalu web yang lainnya sebagai faktor pendukung kita untuk mengemas pembelajaran semenarik mungkin agar siswa atau peserta didik termotivasi. Pada poin yang pertama itu adalah media sosial edukatif. Nah, pada media sosial ini tentunya banyak pembelajaran, banyak konten-konten edukatif yang bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu adalah video dan animasi pembelajaran. Contohnya
seperti kanal YouTube dan juga media sosial yang ini menampilkan animasi, itu bisa kita integrasikan juga dengan model atau metode pembelajaran. Dengan begitu, dengan adanya dua ini, kita bisa memanfaatkan ini ataupun kita bisa mengaplikasikan ini ke dalam pembelajaran, ya kan. Lalu yang poin yang ketiga adalah platform media. Yang tadi ini media sosial, lalu YouTube, video, animasi pembelajaran, platform media, aplikasi pembelajaran daring, contohnya seperti Google Classroom, Zoom, itu kan menyediakan ruang belajar bagi kita dengan fleksibilitas dan kapabilitas yang memungkinkan untuk terlaksananya proses belajar dan mengajar. Lalu ya pada poin yang keempat adalah LMS, Learning Management System. Ini adalah salah satu poin di mana cakupan semuanya. Lalu pada slide 5 ini kita akan mengenal tentang strategi pemanfaatan media digital. Tentu saja kita sebagai guru, sebagai calon tenaga pendidik, mempunyai plan, mempunyai rencana tentang alur proses kegiatan belajar kita di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai eksekusi dari plannya, kita bisa memanfaatkan media digital. Saya menyediakan 4 poin. Yang pertama adalah media interaktif. Dengan media-media, contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mengintegrasikan media secara interaktif secara aktif kepada siswa ataupun peserta didik. Dan pada poin yang kedua, video animasi dan simulasi. Nah, ini masuk ke dalam poin yang kedua dalam media dan teknologi. Nah, pada poin yang kedua ini, video animasi dan simulasi, kita bisa diterapkan secara langsung dengan pembelajaran langsung di kelas ataupun secara daring. Contohnya seperti apa? Misalkan kita sedang mempelajari sesuatu, kita bisa memanfaatkan kanal YouTube yang mempunyai konten-konten edukasi. Kita bisa mempelajarinya secara langsung dan mensimulasikannya, ya kan, dan mendemonstrasikannya secara langsung. Inilah manfaatnya. Lalu pada poin yang ketiga adalah kuis digital seperti Quizizz, Kahoot, Zoom, Google Classroom yang lainnya. Itu menyediakan menyediakan berbagai tool untuk membuat kegiatan pembelajaran ini semenarik mungkin, di mana siswa akan termotivasi, siswa akan happy, di mana siswa akan menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Inilah pentingnya media teknologi hari ini. Kita bisa memanfaatkan ketiga ini, dan pada poin yang keempat yaitu literasi digital. Tidak dipungkiri bahwa informasi hari ini sangatlah luas. Kita bisa memanfaatkan informasi ini sebagai literasi digital, di mana misalkan pada web terdapat e-book yang berseliweran, di mana kita bisa menemukan informasi seputar pendidikan, kita bisa mempelajari suatu hal dalam informasi tersebut, dan ini akan menimbulkan rasa kritisme siswa. Ini akan menggali potensi siswa, ini akan menggali potensi siswa gitu. Jadi dengan literasi digital ini kita bisa memanfaatkannya sebagai aspek untuk meningkatkan kritis siswa, di mana pada hari ini dengan realitas sekarang bahwa di Indonesia pembaca ataupun dalam hal literasi sudah menurun.
Nah, dengan adanya literasi digital ini, kita bisa memanfaatkannya secara baik. Dan juga keempat poin ini itu bisa kita manfaatkan dalam prosesi belajar mengajar dan menitik beratkan dalam penekanan bahwa ada dalam pengawasan guru ataupun ada dalam pengawasan tenaga pendidik. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan media digital. Kita bisa memanfaatkan teknologi hari ini. Dan teknologi hari ini mungkin bisa memberikan kita bekal, modal untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Begitupun juga untuk peserta didik. Nah, lalu kita sampai di penghujung materi. Kita simpulkan bahwa teknologi digital menjadi kunci utama dalam inovasi pendidikan. Pembelajaran yang lebih efektif dan menarik akan menimbulkan motivasi belajar bagi siswa. Tentu saja dan juga akan meningkatkan mutu guru kita, mutu tenaga pendidik sebagai kompetensi tambahan dalam bidang teknologi, dalam bidang apapun. Lalu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Dengan adanya teknologi hari ini, siswa peserta didik bisa memahami, bisa mendapatkan stimulus dari teknologi hari ini untuk bekal ataupun untuk menghadapi tantangan teknologi yang mungkin akan lebih dari hari ini di masa depan. Dengan itu, kita perlu kolaborasi semua pihak antara instansi pendidikan, antara pemerintah dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan untuk prosesi kegiatan pendidikan. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pada materi hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini ataupun dengan adanya pembahasan kali ini dan juga dibuatkan video ini bisa membuat, bisa menambah, bisa memotivasi saya untuk terus belajar, untuk terus mendidik diri saya agar saya mempunyai bekal untuk tantangan zaman di masa depan. Dan juga tidak luput saya sebagai calon pendidik untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi agar memberikan terbaik untuk negara dan untuk bangsa ini. Nah, akhir kata saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ataupun rekan-rekan semua yang menonton video ini sampai akhir. Saya memohon maaf apabila ada perkataan, tingkah laku ataupun perbuatan saya yang kurang pantas keluar dari diri saya. Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang dari diri saya sendiri. Wallahumma fiqh wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.